Hi, study mates. Welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your career journey. Nah, kali ini kita akan belajar bersama materi kemampuan verbal, penulisan huruf, dengan subtopik penulisan nama Latin dalam judul. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Hai study mates. Perkenalkan, aku Nadifa Safardini dan ini beberapa achievements yang telah aku dapatkan. Yaitu yang pertama, aku terlibat dalam penyuntingan naskah antologi puisi merasa atau merangkai rasa bumi Nusantara tahun 2025. Selain itu, aku juga salah satu penulis puisi 400 terbaik dalam buku Menuju Puncak Hari Baru tahun 2021. Terlibat. Nah, oke study mates. Jadi, yuk kita pelajari bagaimana pemakaian nama Latin. Jadi, pemakaian nama Latin ini dalam penamaan spesies mulai diterapkan pada abad ke-18 ya, yaitu ketika sistem penamaan binomial dikenalkan oleh ilmuwan asal Swedia, yaitu Carl Linnaeus yang juga dikenal sebagai Carolus Linnaeus. Nah, ia dikenal sebagai pelopor sistem klarifikasi modern yang masih digunakan secara luas ya hingga sekarang. Pada sistem ini, setiap makhluk hidup itu diberi dua nama. Jadi yang pertama itu adalah genusnya atau kelompok umumnya, dan yang kedua adalah spesies atau kelompok khusus. Nah, penulisan nama genus ini dimulai dengan huruf kapital, sedangkan nama spesies itu diawali dengan huruf kecil atau huruf non-kapital. Nah, di sini aturan penulisan nama Latinnya, jadi yang pertama itu nama genus. Sesuai ya sama yang di sini, dia ditulis menggunakan huruf kapital di awalnya, kemudian nama spesies ditulis menggunakan huruf kecil, dan keduanya ditulis menggunakan huruf miring atau italik karena merupakan bahasa Latin. Nah, ingat ya, study mates, seperti yang setelah aku jelaskan di video sebelumnya bahwa nama asing ini juga berlaku untuk bahasa Latin ya, maka jika terdapat bahasa-bahasa asing maupun jika terdapat bahasa asing, terutama bahasa Latin, untuk nama Latin, maka dia harus di italik. Nah, penulisan nama Latin dalam judul. Jika nama Latin hewan atau tumbuhan dicantumkan dalam judul karya tulis, maka penulisannya harus menggunakan huruf miring ya atau italik. Nah, contohnya, judulnya Studi Pertumbuhan Oryza sativa di Lahan Gambut. Nah, di sini nama Oryza sativanya dimiringkan. Kemudian di sini nama genusnya dia menggunakan awalan kapital dan nama spesiesnya tidak diawali dengan awalan huruf kapital. Di sini Oryza sativa adalah nama Latin untuk padi. Nah, karena termasuk istilah ilmiah dan belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka penulisannya wajib dicetak miring dalam sebuah judul. Kemudian, nama keluarga lengkap atau singkatan dari orang yang menamai spesies tersebut disertakan nama ilmiahnya. Contohnya, Quercus alba L. Nah, di sini L-nya tidak perlu di italik ya. Yang di italik itu hanya nama Latin dari sebuah hewan atau tumbuhan. Nah, di sini juga Quercus alba Linnaeus. Nah, di sini penemunya adalah Linnaeus. Jadi, nama penemunya tidak perlu di italik. Hanya nama Latin dari tanaman atau hewannya yang di italik. Ada beberapa catatan, jadi bila julukan tertentu dia tidak diketahui ya atau tidak diperlukan, maka dapat diindikasikan dengan SP atau SPP. Nah, SPP ini sifatnya jamak ya, contohnya Rosa SP. Nah, di sini kata Rosa dimiringkan ya di italik, sedangkan kata SP tidak perlu di italik. Selain itu, jika nama spesiesnya lebih dari dua kata, maka kata kedua dapat digabung dengan kata pertama atau diberi tanda pisah. Contohnya, Hibiscus rosa sinensis atau Hibiscus rosa sinensis. Di antara kata rosa dan sinensis diberi tanda pisah. Nah, ini merupakan nama Latin dari bunga sepatu. Kemudian, penulisan nama Latin saat ditulis tangan. Nama Latin ditulis tangan sesuai aturan binomial, yaitu huruf pertama pada genus menggunakan huruf kapital ya, sama seperti jika diketik, dan sisanya menggunakan huruf kecil.
Dalam tulisan tangan, nama tersebut digarisbawahi ya untuk membedakannya dari istilah lain. Karena di sini tidak mungkin ketika kita menuliskan nama Latinnya juga dimiringkan. Jadi untuk membedakannya maka digarisbawahi. Contohnya misalnya di sini judulnya Studi Pertumbuhan Oryza sativa di lahan gambut. Nah, judul ini ketika dia ditulis menggunakan tulisan tangan ya, maka kata dari nama Latin padi ini atau Oryza sativa digarisbawahi. Nah, oke study mate, sekarang kita waktunya untuk latihan ya. Jadi untuk soal yang pertama di sini ada sebuah soal yaitu penulisan judul karya tulis ilmiah berikut yang benar. Jadi di sini tanya yang benar ya, dan sesuai kaidah penulisan nama Latin dalam karya ilmiah adalah jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Nah, di sini alasannya karena di sini nama genusnya dia menggunakan awalan kapital dan nama spesiesnya tidak menggunakan huruf kapital. Selain itu, di sini nama Latinnya ditulis menggunakan huruf miring. Dan sedangkan yang lain salah ya. Alasannya karena di sini, yang pertama di sini nama genusnya sudah benar ditulis menggunakan huruf kapital, sedangkan nama spesiesnya ini juga ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, ini udah pasti salah ya study mate, karena kan untuk nama spesies itu tidak perlu diawali dengan huruf kapital, karena dia harusnya diawali dengan huruf kecil. Selain itu juga, di sini nama Latinnya tidak di italik, dan ini udah pasti salah. Kemudian yang nomor dua, nah karena di sini yang diminta adalah judul ya, maka seharusnya di sini setiap katanya juga diawali dengan huruf kapital. Nah, untuk penulisan nama Latin ini udah benar, cuman yang salah adalah dia tidak dimiringkan. Begitu pula dengan yang D. Nah, kalau yang D ini udah salah karena dia sama seperti yang B ya. Cuman bedanya ini semua judulnya di italik. Sedangkan yang harusnya di italik itu hanya nama Latinnya saja ya. Dan untuk pilihan yang E ini sama seperti pilihan yang A. Salah. Karena di sini nama spesiesnya dia menggunakan awalan kapital. Sedangkan yang harusnya tidak menggunakan awalan kapital. Nomor 2, penulisan judul karya ilmiah berikut yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan nama Latin dalam karya ilmiah adalah, jawabannya adalah yang D. Nah, di sini yang ditanya adalah yang tidak sesuai ya. Di sini yang tidak sesuai karena kala kerukumannya ini sudah benar ya, menggunakan awalan kapital di huruf C-nya. Tapi di sini pada kata longa atau kata spesiesnya ya, dia tidak diawali dengan huruf non kapital, melainkan dia ditulis juga menggunakan huruf kapital dan ini sudah pasti salah ya. Nah, untuk pilihan yang lainnya ini sudah benar ya study mates. Dalam penulisan nama judul, setiap katanya itu diawali dengan huruf kapital, kecuali nama Latin ini hanya nama genusnya aja ya yang ditulis menggunakan huruf awalan huruf kapital. Sedangkan untuk spesiesnya dia diawali dengan huruf non kapital atau huruf kecil. Nah, di sini penulisan nama ilmiahnya juga bisa diberi tanda kurung ya, seperti ini. Dan jangan lupa tetap di italik. Selain itu juga, untuk nama judul tulisan ilmiah ini juga bisa menggunakan huruf kapital semua ya. Tapi untuk nama Latinnya ini tetap sesuai aturannya. Jadi yaitu hanya pada nama genus saja yang menggunakan awalan kapital, sedangkan nama spesiesnya menggunakan huruf non kapital. Baik dia di dalam kurung maupun dia tanpa kurung, semuanya benar asalkan nama ilmiahnya itu di italik dan nama genus diawali dengan huruf kapital. Nomor 3, dari nama-nama berikut pilihlah penulisannya yang benar. Dan jawabannya adalah, nah jawabannya ini adalah yang C ya.
Jadi di sini yang benar hanya di nomor 2 dan di nomor 4. Yang pertama, karena di sini yang nomor 2 penulisannya tepat. Jadi jika nama Latin itu diketik, maka nama genusnya ini diawali dengan huruf kapital, kemudian untuk spesiesnya tidak diawali dengan huruf kapital. Selain itu, yang nomor 4 ini juga benar karena penulisan nama Latinnya itu tepat jika dia ditulis tangan. Ingat ya, kalau nama Latin itu ditulis tangan, maka dia harus digarisbawahi. Selain itu, untuk yang nomor 2 ini juga benar karena dia di italik. Nah, ini makanya dia benar penulisannya. Berbeda dengan yang nomor 3, nah di sini salah ya. Meskipun dia awalannya menggunakan huruf kapital dan untuk nama genusnya ya dia menggunakan huruf kapital, sedangkan untuk nama spesiesnya dia tidak menggunakan huruf kapital untuk awalannya, ini tetap ini tetap salah. Karena apa? Karena dia tidak menggunakan huruf italik. Nah, kalau yang nomor 1, ini kesalahannya hanya pada nama genusnya ya, yang tidak diawali dengan huruf kapital. Sehingga penulisan yang benar itu hanya di nomor 2 dan 4. Kemudian yang nomor 4, dari 4 judul karya ilmiah, penulisan nama latinnya telah sesuai dengan kaidah EYD dan penulisan ilmiah adalah, nah jawabannya ini hanya yang 1 dan 3. Nah, di sini pada judul karya ilmiah nomor 1, di sini sudah benar semua ya. Jadi setiap katanya itu diawali dengan huruf kapital, kecuali pada kata dan terhadap ini tidak diawali dengan huruf kapital ya. Kemudian untuk nama Latinnya dari pakis sayur atau sayur pakis ini, nama jenisnya sudah benar diawali dengan huruf kapital, kemudian untuk nama spesiesnya tidak diawali dengan huruf kapital. Nah, untuk yang nomor 3 di sini juga sama ya. Jadi setiap awalan dari katanya ini diawali dengan huruf kapital, kemudian dan kata terhadap tidak diawali dengan huruf kapital, dan nama Latin dari tanamannya juga menggunakan huruf kapital untuk genusnya di awal. Nama Latin untuk tanaman ini pada genusnya sudah benar menggunakan awalan kapital dan untuk nama spesiesnya tidak menggunakan huruf kapital. Begitu pula dengan nama Latin ini. Nah, untuk yang lainnya yaitu nomor 2 dan nomor 4 ini salah ya. Karena kenapa? Karena di sini pada kata kurkuma longa, di sini nama spesiesnya juga nama spesiesnya dia juga ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, sedangkan benar itu nama spesies tidak ditulis menggunakan huruf kapital ya awalannya, melainkan dia ditulis menggunakan huruf non kapital seperti contoh ini. Nah, kemudian yang nomor 4 ini juga sama ya alasannya seperti yang nomor 2. Karena nama spesiesnya ditulis dengan awalan kapital dan seharusnya ditulis menggunakan awalan non kapital. Sehingga yang nomor 2 dan nomor 4 ini salah. Kemudian yang nomor 5, pilihlah kalimat di bawah ini yang seluruh unsur penulisan nama latinnya sudah benar sesuai kaidah ilmiah dan sesuai EYD. Nah, jawabannya benar adalah yang E ya tadi, mates. Jadi di sini benar karena nama Latinnya ini di italik. Nah, di sini udah benar di italik. Kemudian juga nama Latinnya itu juga bisa dimasukkan ke dalam tanda kurung seperti ini. Kemudian nama genus diawali dengan huruf kapital dan nama spesies tidak diawali dengan huruf kapital. Nah, sedangkan pilihan yang lainnya yaitu pilihan A, B, C, D ini salah karena di sini yang pertama nama genusnya sudah benar ya ditulis menggunakan huruf kapital, tetapi nama spesiesnya dia ditulis dengan awalan huruf kapital dan ini udah pasti salah. Selain itu juga salahnya karena nama Latin ini tidak di italik. Kemudian untuk yang B ini juga salah ya karena nama spesiesnya ditulis menggunakan awalan kapital. Begitu pula dengan pilihan
Yang C di sini nama Latinnya semuanya ditulis dengan awalan huruf kapital. Sedangkan yang harusnya ditulis menggunakan awalan kapital hanya genusnya saja ya, study mates. Nah, begitu pula di pilihan yang D, di sini salah semua ya, karena untuk nama genus dia tidak diawali dengan huruf kapital. Kemudian untuk nama spesiesnya benar ya, tidak diawali dengan huruf kapital. Nah, oke, study mates. Sekarang yang nomor 6. Jadi di sini soalnya berbunyi, perbaiki kalimat berikut ini agar penulisannya sesuai dengan kaidah EYD penulisan nama Latin. Nah, di sini ada sebuah kalimat yang bunyinya, Peduli Jember melaksanakan kegiatan menanam 1.000 pohon mangrove hitam, yaitu Rhizophora mucronata di Pantai Cemara. Nah, perbaikan yang benar adalah yang A ya, study mates. Jadi di sini nama lembaganya itu ditulis menggunakan awalan huruf kapital. Nah, di sini nama lembaganya adalah Peduli Jember, sehingga dia harus diawali dengan huruf kapital. Selain itu, ditulis miring nama Latinnya serta kapital hanya pada nama genus. Nah, di sini sebenarnya untuk kalimat ini udah benar ya. Jadi, hanya genus yang diawali dengan huruf kapital dan nama spesiesnya tidak diawali dengan huruf kapital. Kemudian di italik dan setelah itu, ingat ya, pada penjelasan yang telah aku jelaskan di video sebelumnya, karena di sini kata pantainya diikuti dengan nama pantainya, maka dia menggunakan huruf kapital pada kata pantai dan cemara. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Nah, pilihan yang B sampai E ini salah karena pertama, ini kata peduli ini kan juga termasuk lembaganya ya, maka dia harusnya diawali dengan huruf kapital. Nah, selain itu, nah di sini kata nama Latinnya ini pertama dia tidak diitalik, kemudian nama genusnya dia tidak diawali dengan huruf kapital. Kata pantai juga harusnya kan diawali dengan huruf kapital ya karena dia diikuti dengan nama pantainya. Nah, ini udah pasti salah. Kemudian untuk yang C di sini kesalahannya karena di sini ada kata mangrove hitam. Nah, di sini mangrove hitam dia tidak perlu untuk menggunakan huruf kapital di awalan katanya. Dan ini pada kata nama Latin juga tidak diitalik sehingga ini udah pasti salah. Nah, kemudian untuk pilihan yang D untuk nama lembaga ini sudah benar. Sedangkan untuk nama Latinnya, nah di sini nama spesiesnya dia menggunakan awalan huruf kapital, sedangkan ini udah pasti salah. Nah, ini sama seperti pilihan yang B, kata pantai ini harusnya diawali dengan huruf kapital, tetapi di sini tidak diawali dengan huruf kapital, dan ini udah pasti salah. Nah, kemudian juga untuk kata nama lembaga dia udah benar diawali dengan huruf kapital, cuman bedanya di sini nama kotanya ya, ini kan nama kota juga, maka dia harusnya menggunakan huruf kapital. Nah, di sini penulisan kata 1.000 juga udah benar ya, karena angka 1.000 itu jika dituliskan menjadi sebuah bilangan menggunakan huruf, dia hanya terdiri dari satu kata. Nah, tetapi di sini kesalahannya kata nama Latinnya ini tidak di italik. Kemudian untuk nama pantainya, yaitu kata cemara juga tidak diawali dengan huruf kapital, sehingga pilihan yang ini salah. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang nomor 7. Nah, di sini dari nama-nama berikut, pilihlah penulisannya yang benar. Dan di sini penulisannya yang benar adalah jawabannya adalah yang E ya, study mate. Nah, di sini semua jawabannya benar. Kenapa? Karena di sini yang pertama, ingat ya, kalau dalam penulisan menggunakan tulisan tangan, nama Latinnya itu di garis bawahi dan ini udah pasti benar. Nah, selain itu di sini yang nomor 2, nama Latin
baik itu dia genusnya itu diawali dengan huruf kapital, kemudian nama spesiesnya dia diawali dengan huruf non kapital, kemudian juga nama latinnya ini bisa diberi tanda kurung ya, study mates dan juga di italic. Selain itu, di sini pada kata genus dia di italic, diawali dengan huruf kapital dan nama spesiesnya yang tidak diketahui itu ditulis SP dan tidak di italic. Begitu pula dengan yang nomor 4, nama genus tulipa ini ditulis italic dan diawali dengan huruf kapital sehingga semuanya benar. Kemudian, nomor 8, kalimat yang secara nama ilmiah dan kaidah penulisan EYD yang benar adalah, jawabannya adalah yang B ya, study mates. Jadi di sini penulisannya salah satu tanaman yang dikaji adalah Ocimum basilicum yang dikenal sebagai daun kemangi. Nah, di sini kata genusnya diawali dengan huruf kapital dan nama spesiesnya tidak diawali dengan huruf kapital. Jadi ini sudah benar. Nah, kalau yang pilihan A ini salah karena dia tidak di italik. Nah, kalau yang B ini kan dia di italik ya, jadi dia benar. Kemudian selain itu, kalau di sini nama spesiesnya dia diawali dengan huruf kapital dan ini udah pasti salah. Di pilihan yang D, sama ya seperti di pilihan yang C, cuman bedanya dia tidak di italik. Kemudian pilihan yang E ini hanya kurang di penulisan huruf italik saja. Karena di sini awalan kata dari genus itu sudah benar diawali dengan huruf kapital dan nama spesies juga benar tidak diawali dengan huruf kapital. Sehingga jawaban yang benar hanya yang B. Nah, oke study mate. Sekarang adalah yang nomor 9. Jadi di sini pertanyaannya adalah judul berikut yang penulisan nama latinnya salah adalah, jawabannya adalah yang E ya study mates. Nah, jadi di sini kalau kita amati penulisan judulnya ini menggunakan huruf italik semua ya. Nah, coba kita kembali lagi ke Salindia yang sebelumnya. Nah, di sini kalau kita amati ya, semua penulisan judul ini sudah benar. Jadi judulnya itu tidak ada yang di italik. Nah, selain itu nama latinnya itu udah benar ya. Semuanya ini menggunakan huruf italik. Kemudian nama genusnya diawali dengan huruf kapital dan nama spesiesnya diawali dengan huruf non kapital. Kemudian nama penemunya tidak di italik. Nah, ini udah benar semua. Begitu pula dengan contoh penulisan yang semua huruf katanya menggunakan huruf kapital ini juga udah benar. Hanya di pilihan yang E karena di sini judulnya di italik semua. Sedangkan yang harusnya di italik itu hanya nama latinnya saja. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir nih study mates, yaitu soal ke-10. Dari nama-nama berikut ini, pilihlah penulisannya yang salah. Dan jawabannya adalah yang A, study mates. Jadi, yang salah itu hanya di nomor 1. Jadi, di sini, nama genus itu diawali dengan huruf kapital. Nah, sedangkan untuk nama spesiesnya udah bener ya, dia tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi, yang salah hanya di nomor 1. Sedangkan untuk yang lainnya sudah benar ya. Jadi, untuk nama Latin ini udah benar, dia di italik, kemudian hanya genus saja menggunakan awalan kapital dan bisa diberi tanda kurung. Selain itu, yang nomor 3 juga benar. Dan yang nomor 4 ini juga udah benar ya, penulisannya jika dia ditulis menggunakan tulisan tangan. Nah, oke study mates. Ini ada beberapa key main takeaways dari pemaparan materi yang sudah kita bahas kali ini. Jadi yang pertama, nama Latin itu ditulis menggunakan huruf miring ya study mates, karena nama Latin ini kan juga masuknya ke dalam bahasa yang asing ya, sehingga dia harus dituliskan dengan huruf miring. Selain itu, huruf pertama, ingat ya, pada nama genus ini ditulis menggunakan huruf kapital.
Nah, kalau nama spesiesnya ini baru ditulis menggunakan huruf kecil. Penulisan inisial penemu ini tidak dimiringkan ya, jadi seperti di nomor 9 di sini pada kata L dari Psidium guajava ini, huruf L-nya ini atau singkatan dari nama penemunya tidak perlu di italik atau dimiringkan. Nah, selain itu, nama Latin yang terdiri dari 3 kata tetap ditulis menggunakan huruf miring semua. Nah, jika ditulis tangan, gunakan garis bawah sebagai pengganti huruf miring. Nah, oke, study mates. Great job karena kalian sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depan kamu. Nah, kalau study mates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami ya agar terus menghadirkan lebih banyak materi yang bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depannya. Nah, kalau belum bisa berdonasi, no worries, karena kamu juga masih bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-teman kamu atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya dari Let's Study. Terima kasih banyak sudah belajar bersama Let's Study Karir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat terus, study mates!